Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Ngopi Horor. Kali ini aku mau membacakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cendia4. Bagi kalian yang ingin membaca secara langsung, aku akan tuliskan di kolom deskripsi beserta linknya. Dan bagi kalian yang menyukai dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Untuk like dan komen and share sebanyak-banyaknya. Bagaimana ceritanya? Dan ini ceritanya. Selamat mendengarkan teman-teman. Namaku Yanti. Usiaku saat ini 15 tahun. Aku anak keempat dari 5 orang bersaudara. Aku hidup di keluarga yang kurang mampu. Kami tinggal di rumah kontrak kecil yang hanya memiliki 1 kamar tidur. Sehingga membuat aku dan keempat saudaraku lainnya harus tidur berdempetan di ruang tamu. Sedangkan adikku yang paling kecil berusia 8 bulan, tidur bersama ibu dan bapak. Aku tidak melanjutkan sekolah dan harus bekerja menjadi pembantu di salah satu rumah orang kaya di kampungku untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Karena ayahku tidak bekerja tetap. Namun, aku dan saudaraku serta ibuku tidak pernah mengeluh. Kami terus menjalani hari dengan penuh kehangatan. Suatu ketika aku terbangun karena mendengar suatu pertengkaran ibu dan ayah dari kamar. Aku membuka mata dan hendak bangun melerainya. "Hus," ucap kakak Nur. Sambil mengacukan jari telunjuk ke mulut, aku pun hanya bisa menganggukkan kepala lalu kembali tidur. Tak lama terdengar suara benda pecah dan diiringi suatu tangis dari adikku yang masih bayi. "Oe, oe, oe." Tak lama terdengar suara gagang pintu disentuh dan dibuka. Aku dan kakak Nur kembali pura-pura tertidur sambil mengintip. Kulihat ayah berjalan membawa tas besar menuju pintu. Dan tak kusangka, itu menjadi hari terakhir aku melihat ayahku pada pagi hari itu. Karena setelahnya, ia tak pernah terlihat lagi. Tak lama, ibu menggoyangkan badanku dan yang kakak lainnya untuk bangun dan menyiapkan sarapan. Aku dan kakakku lainnya pun bangun dan bergegas melaksanakan tugas kami. Ada yang menyapu rumah ataupun memasak dan mencuci pakaian. Setelah masakan matang, kami pun segera sarapan bersama. Aku memberanikan membuka obrolan pada ibu. "Bu, ayah kemana?" tanyaku. Ibu menghentikan sejenak kegiatan makannya. Lalu kembali makan seperti berkata, "Ayah dapat pekerjaan di kota, mungkin akan kembali agak lama. Sudah, cepat makan dan bersiap bekerja," ucap ibu dengan mimik wajah aneh saat itu bagiku. Kami pun makan dengan tergesa-gesa dan segera mengantri untuk mandi, lalu berpamitan untuk kerja. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja dari belakang, "Yan, tunggu," teriak Kak Nur. Aku menoleh dan memperlambat langkahku. Kami pun berjalan bersama sambil berbincang-bincang ringan. Hingga tiba-tiba Kak Nur berkata, "Yan, kira-kira kalau pacarku melamarku dalam waktu dekat, apa ibu bapak akan setuju ya?" ucap Kak Nur. Aku menoleh kaget mengatakannya, "Siapa? Tarjo. Kamu yakin mau menikah sama dia?" ucapku yang tak yakin itu. "Iya, yakin. Lagi pula ia sudah berubah kok. Pokoknya aku bakal tetap menikah. Aku sudah capek ya kerja terus-menerus begini," ucap Kak Nur. "Ya sudah, dicoba saja," ucapku dan berpamitan masuk rumah majikanku. Saat berjalan masuk, aku terus memikirkan gimana bisa kakakku menikah dengan seorang pemuda yang dikenal sebagai dukun cabul itu. Aku takut kakakku mengalami sesuatu yang aneh di kemudian hari nanti. Namun, jika itu sudah menjadi pilihannya, mau diapakan lagi?
sebab Kak Nur adalah wanita yang cukup keras kepala. Aku pun melanjutkan kerjaku. Hingga tak terasa, sudah 40 hari Bapak pergi meninggalkan rumah. Pagi itu, tiba-tiba saja ibu berkata kepadaku, "Yan, nanti izin kerja dulu. Ibu mau titipkan adikmu Adam," ucap ibu seraya menyerahkan Adam ke dalam gendonganku. "Loh, ibu mau kemana? Toh pagi-pagi gini?" tanyaku. "Mau ke pasar, sebab nanti ayah mau pulang. Ibu mau menyiapkan makanan untuknya," jawab ibu sembari terburu-buru dan pamit untuk jalan ke pasar. Hingga akhirnya aku melanjutkan pertanyaanku perihal keanehan bagaimana ibu tahu Bapak akan pulang, karena Bapak tidak ada kabar sama sekali saat itu. "Kak Melati, aku titipkan Ade sebentar ya, soalnya aku mau ke rumah majikanku izin tidak bekerja hari ini," ucapku pada kakak tertuaku. "Loh, emangnya ibu kemana?" tanyanya. "Ke pasar, katanya Bapak pulang," ucapku. "Ya wes, jangan lama-lama, aku juga mau jalan kerja," jawab Kak Melati. Aku pun bergegas segera jalan ke rumah majikanku dengan terburu-buru. Jika kalian bertanya-tanya, sejauh apakah pasar? Jawabannya lumayan jauh, sebab pasar di daerah rumahku hanya ada di hari Senin, Rabu, Minggu. Jadi orang akan ke pasar kota untuk berbelanja. Tak lama kemudian, aku pun sampai di rumah majikan dan bergegas mengetuk pintu. Tok tok tok. "Assalamualaikum. Permisi Ndoro," ucapku. "Ya," sahut dari balik pintu dan tak lama pintu pun dibuka. "Tumben, kau sudah datang Yanti pagi begini," ucap Ndoro Ratna. Ndoro, maaf, aku hari ini izin tidak bekerja sebab ada urusan di rumah yang mendesak," ucapku menunduk dengan nada takut. "Ya sudah, tapi gajimu akan kupotong 100.000, ucapannya lalu membanting pintu menutupnya kembali. Aku hanya bisa terdiam sambil beristighfar saja, karena majikanku memang dikenal dengan kepelitannya. Aku segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, Kak Melati langsung menyodorkan si kecil untuk kugendong. Dan akhirnya ia pamit bekerja. Rumah majikan Kak Melati dan Kak Nurlah yang paling jauh, sehingga terkadang mereka tak pulang ke rumah setiap hari. Aku pun segera menyelesaikan pekerjaan rumah sambil menggendong adikku dan membuatkan air tajin untuknya menyusu lalu menidurkannya. Dan tak menyangka, aku pun ikut ketiduran hingga tak terasa. "Dek, bangun," ucap seseorang membangunkanku. Ku buka mataku dan kulihat ternyata itu adalah Kak Nur. "Kok udah pulang, Kak?" tanyaku. Aku izin pulang cepat karena besok libur." "Oh ya, kata Kak Melati hari ini Bapak pulang ya?" tanyanya. "Ya Kak." "Ada apa nampaknya kamu senang sekali?" tanyaku. "Ya, soalnya Kang Masku mau menghadap Bapak untuk melamar," ucap sembari tersenyum. "Ya wis, sana makan siang. Aku bawa makanan," ucap Kak Nur. Aku pun bergegas bangun, keluar kamar ibu menuju dapur. Kulihat di rak piring tertata beberapa kue-kuean dan juga ayam goreng. Aku langsung mengambil beberapa kue dan menyodorkan nasi lalu mengambil ayam goreng itu. Berjalan menuju ruang tamu untuk makan. "Suwun ya Kak, enak ini," ucapku. "Sama-sama, makanya cari majikan yang baik dong," ledeknya. Aku pun makan sambil mengobrol dengan Kak Nur. Hingga tak lama ibuku pun pulang. Aku dan Kak Nur membantu ibu membawa belanjaan ke dalam rumah. Ibuku suruh kami siangi sayur dan yang lainnya untuk masak. "Banyak sekali ibu belanjanya, kayak mau hajatan saja," ucap Kak Nur. "Bapak pulang nanti malam. Iya pasti rindu masakan ibu," ucap ibu. Kami memasak dan malam pun tiba. Kak Melati, Mas Angga, Kak Nur dan aku duduk di kursi di ruang tamu sambil memandang ibu yang sejak tadi menggendong adik mundar-mandir tak jelas, menunggu kedatangan ayah.
Kulihat jam sudah pukul 10 malam. Mas Angga pun berkata, "Sudah boleh makan belum, Bu? Aku sudah mau mati ini." Belum sempat ibu menjawab, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ibu mengintip dari jendela dan tersenyum, lalu menyerahkan adikku ke dalam gendonganku. Baru ia membuka pintu. Ibu langsung menyuruh masuk dan ternyata itu bapakku. Dan seorang lagi di belakangnya yang membuat kami heran karena Tarjo ada bersama bapak. "Loh, Mas, kok sama bapak?" tanya Kak Nur pada kekasihnya. "Sudah, jangan banyak tanya. Bapak restui kalian. Suruh Masmu masuk buatkan kopi," ujar bapak. Kak Nur pun tersenyum ceria lalu lari ke dapur membuatkan kopi. Sedangkan ayah dan ibu masuk ke dalam kamar. Entah berapa lama mereka mengobrol. Tiba-tiba ibu keluar membawa sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Ia membawanya ke dalam dapur. Lalu beberapa menit kemudian keluar kini membawa mangkuk di tangannya. "Ayo semua, kita makan." "Maaf ya Tarjo, di sini nggak ada meja makan," ucap ibu sambil tersenyum dan menata makanan di atas karpet di ruang tamu. Aku dan kakakku pun duduk memutar. Kami tak sabar untuk menyantap makan malam yang sedang tadi kami tunggu-tunggu. Cacing-cacing di perut rasanya sudah memberontak demo. Aku amat ngiler karena melihat semangkuk soto di ujung sana. "Bu, aku mau, Bu, sotonya," ucapku. "Nggak boleh, ini punya Masmu," ucap ibu melototkan matanya. Lalu kasih soto itu pada Mas Angga. "Weh, buatku." "Makasih, Bu," ucap Mas Angga. Aku cemberut dan memaksa minta soto, sehingga suasana menjadi ramai. Sudah, makan yang lain. Itu bapak beli buat Masmu, karena ia suka sekali soto," ucap bapak melerai. Entah mengapa, aura bapak membuatku tak berani melawan perkataannya, sehingga aku pun makan yang lainnya. Sampai akhirnya suasana makan selesai dan Tarjo pamit. Kak Nur mengantarkan kepergian Tarjo sehingga keluar rumah. Di dalam rumah aku membersihkan berkas makanan bersama Kak Melati. Mas Angga mulai menggelar kasur untuk kami semua tidur. Saat aku dan Kak Melati selesai mencuci piring, kulihat Mas Angga sedang tertidur pulas. "Dek, aku juga tidur dulu ya," ujar Kak Melati. "Iya Kak," ucapku yang tak bisa tidur ini. Kupilih menyetel pipi tabungku dengan volume pelan. Beberapa saat kemudian Kak Nur pun pulang. "Jangan lupa matiin TV-nya, nanti aku tidur duluan," ucapnya lalu tidur. Aku yang masih asik menonton televisi pun melanjutkan nonton. Di tengah asik menonton, sayup-sayup aku mendengar suara percakapan bapak dan ibu. "Gimana Pak, berhasil?" tanya ibu. "Kamu yakin Angga yang jadi korban?" jawab bapak. "Mau gimana, hidup begini terus. Aku capek Pak," ucap ibu. Tak lama lagi, situ tiba-tiba saja terdengar suara kerikil berjalan di atas rumahku. Trak, trak, trak. Bapak keluar kamar dan berkata, "Belum tidur? Tidur sekarang," ucapnya dengan nada dan wajah marah. "Iya Pak." Aku matikan TV, lalu berjalan menuju kasur dan menutup muka dengan bantal. Sambil mengintip sedikit, aku lihat Bapak mematikan lampu rumah. Seketika ruangan gelap. Namun, samar-samar terpancar sedikit cahaya dari kamar ibu Bapak yang terbuka. Sayup-sayup, aku mengintip dari sela bantal kecil. Ibu Bapak duduk menghadap ke sudut pintu, lalu mengangkat tangan di atas kepala dan melipatnya. Ia berkata entah pada siapa di sudut ruangan gelap itu. "Nyai, kupersembahkan anak laki-lakiku untuk menjadi pendampingmu." Tak lama setelah ibu berkata begitu, tiba-tiba saja muncul sebuah sosok dari kegelapan itu, sosok yang amat menyeramkan. Seorang wanita tua dengan kebaya warna hijau, berambut putih panjang, tangannya merentang ke samping, memegang selendangnya. Ia mengenakan sebuah mahkota emas di kepalanya. Ia berjalan di sudut kegelapan,
memegang kepala ibu dan bapakku, lalu kemudian berjalan ke arah Mas Angga. Sosok itu menundukkan badannya yang membisikkan sesuatu, entah bahasa apa, aku tak tahu. Aku seperti mendengar sebuah bahasa Sunda saat itu, tetapi karena aku orang Jawa, jadi aku tak mengerti artinya apa. Saat sosok itu selesai mengucapkan itu, tiba-tiba saja Mas Angga duduk. Tak lama, ia berjalan menuju kamar ibu, berdiri di antara pintu, tepat di sikring lampu. Dan disusul oleh makhluk itu, ia melayang masuk ke kamar itu dan berbalik ke arah pintu dan menongok ke arahku. Kemudian ia tersenyum menyeringai. Bibirnya lebar, senyumnya membentuk seperti bibir yang menyentuh telinganya. Dek, dek. Jantung ini seperti berhenti seketika. Nafas ini pun seperti tercekat. Dalam hati aku berkata, apakah ia tahu aku tidak tidur? Seketika lampu kamar bapak ibu mati, lalu seluruh rumah menjadi gelap. Ingat sekali aku bergerak, namun tubuh ini terasa kaku sekali. Belum sempat aku bergerak atau bersuara, tiba-tiba saja ku dengar suara teriakan yang kencang di dekatku. Suara itu memekikkan telinga, dan suara teriakan yang nyaring itu berlangsung lama sekali, sehingga aku tak dapat lagi menahan sakit di telingaku. Lalu semuanya menjadi gelap. Dek, bangun loh dek. Ini anak loh, tidurnya kayak kebo, ucap seseorang mengguncangkan badanku. Aku membuka mataku, kulihat Mas Angga membangunkanku. Aku bergegas bangun dan melihat ke sekeliling. Akhirnya bangun juga, ucap Kak Melati. Mas Angga, kok di sini? Mas, gak apa-apa, tanyaku. Apa sih? Kamu dek mimpi buruk tah? Tanya Angga. Nih, minum dulu, ucap Kak Nur menyodorkan segelas air. Makanya, kalau tidur berdoa. Mimpi buruk kan? Ucap Kak Melati. Selesai menenggak air, aku berkata, kok kalian gak kerja? Udah cuci muka dulu sana, terus makan baru ngobrol, kata Kak Melati. Udah, cuci muka dulu sana, terus makan baru ngobrol, ucap Kak Melati. Iya, ucapku sambil berjalan mengambil handuk. Kuputuskan untuk mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi, aku kembali teringat sosok yang semalam kulihat. Sambil bertanya-tanya, apakah itu mimpi atau tidak. Aku segera memulai mandi. Saat sedang mengguyur air ke dalam kepala, tiba-tiba saja aku merasakan tepat di belakangku seperti ada napas seseorang. Lantas, secepat kilat aku mengusap wajahku dan menggosok ke belakang. Namun tak ada apa-apa di belakangku. Aku pun segera menyelesaikan mandiku dan berlari kecil keluar dari kamar mandi. Saat beberapa langkah, aku tiba-tiba mendengar suara dari dalam kamar mandi, yang lagi-lagi aku tak tahu apa artinya dari ucapannya. Aku mengingat apa ucapannya, namun aku tak bisa mengetahui apa artinya dari ucapan tersebut itu. Mane geus ningali wujud asli urang, nu teu bisa ditempo ku batur. Kusabab eta, maneh bakal bisa menangkeun ganjaranna. Jika tak salah, ingat begitu sepertinya ucapannya. Aku pun bergegas keluar ke arah ruang tamu. Kakak-kakakku semua berkumpul di sana. Mas Angga memulai obrolan. Dek, tadi subuh hari, ayah dan ibu pergi. Katanya mereka bakal cari rumah baru buat kita. Kata ayah, kita juga gak usah kerja lagi. Karena uang dari hasil kerja ayah kemarin cukup buat kita usaha, ujar Mas Angga. Jadi, sehabis makan kita ke rumah majikanmu dan berkemas, kata Kak Melati. Minggu depan aku juga menikah dengan Kang Masku, ujar Kak Nur. Aku pun sedikit terkejut, cuma bahagia. Pada akhirnya aku sudah tidak usah kerja keras lagi. Hidup keluargaku sudah tidak perlu direndahkan lagi.
Hidup keluargaku sudah tidak perlu direndahkan setiap harinya oleh majikan kami yang kaya raya itu lagi. Setelah ke rumah majikan dan berkemas, pukul 14.30, di depan rumah terparkir sebuah mobil bak. Bapak turun dan menyuruh kami menaikkan barang-barang yang perlu saja ke atas mobil. Sebab rumah baru kami sudah full isinya. Kami pun bergotong royong memasuki barang lalu berangkat. Ayah ibu duduk di depan. Aku dan kakak-kakakku duduk di belakang mobil bak. Walau cuaca panas, namun angin jalan membuat kami tak merasa gerah. Sepanjang jalan kami bercanda dan bernyanyi. Betapa senangnya kami, sebab ayah bilang kami akan memiliki kamar pribadi masing-masing. Memerlukan waktu 3 jam lebih untuk sampai ke rumah kota S, kota baru yang akan kami tinggal kali ini. Kota yang lebih maju ketimbang kotaku sebelumnya. Dan kali ini kami tinggal di kota bukan lagi di perkampungannya. Tak butuh lama, akhirnya mobil berhenti terparkir di depan sebuah rumah 2 lantai dengan halaman luas. Begitu mobil berhenti, kami pun turun. Ayah membukakan pintu pagar, lalu mobil pun masuk. Aku berlari bersama kakakku, antusias buat lihat keadaan dalamnya. Ketika pintu dibuka, betapa kagetnya kami saat itu. Sebab rumah ini besar dan barangnya amat komplit dan terlihat mahal. Namun aku merasa aneh saat sedari tadi menginjakan kaki di rumah ini. Hawa rumah begitu pengap, seperti banyak orang memenuhi seisi rumah ini. Napasku terasa tercekik dan tiba-tiba aku makin sulit bernapas. Aku memegang dadaku, ingin ku bersuara atau bergerak namun kaku. Untung saja tiba-tiba Mas Angga memukul lenganku bilang, "Melamun saja. Sana gih ke lantai atas, pilih kamar. Keburu kamar yang bagus dipilih kakakmu," celetuknya. Aku bengong seketika namun langsung lari ke atas. Sebab aku tak mau menceritakannya karena ditakutkan masku tidak akan percaya akan ceritaku. Aku pun naik tangga dan aku melihat kedua kakakku sudah berjalan kembali ke arahku tanpa membawa barang. Pasti mereka sudah memilih kamar mereka sendiri tanpa menungguku. "Kamu nanti pakai kamar yang di kedua dari pojok ya," ucap Kak Nur. "Baiklah," ucapku sembari berjalan ke arah kamarku. Saat berjalan ke sana, ada yang aneh. Sebab kamar sebelahku memiliki pintu berwarna hijau dan di depannya terdapat patung ular dan payung. Sebuah payung seperti payung untuk orang nikahan begitu. "Ini apaan, Kak? Kamar siapa?" tanyaku. "Nggak tahu, ntar tanya bapak ibu saja," jawab Kak Nur. "Sudah cepat, taruh barangmu, kita turun bantu ibu di bawah," ujar Kak Melati. Aku pun segera membuka pintu kamar dan saat itu aku terkejut. Sebab di ujung pandanganku sebelah tempat tidurku terdapat sebuah lukisan wanita cantik di mana paras dan perawakannya seperti aku pernah melihat, namun entah di mana. Seorang wanita mengenakan mahkota berkebaya hijau, tangannya merentang memegang selendang dengan anggun. Wanita itu cantik sekali. Aku terkesima sejenak memandang lukisan itu, hingga tanpa sadar aku melamun. Brak! Suara pintu dibanting. Lamunanku seketika buyar. Aku menongok ke kanan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Saat aku ingin berjalan ke arah pintu, tiba-tiba aku terkejut. Bruk! Aku merasakan ada sesuatu yang menarik tanganku. Kulihat sebuah tangan penuh luka dan nanah menarik kakiku. Aku berusaha menarik kakiku supaya lepas dari cengkraman tangan itu. Namun, seberapa besar usahaku, seolah-olah sia-sia. Tangan itu malah mencengkram kakiku semakin kuat, hingga tiba-tiba sosok itu perlahan melepas kakiku
Dan perlahan aku pun mundur sambil melihat ke arah tangan itu. Tangan itu pun perlahan bergerak maju dari kolong tempat tidur. Dan semakin lama semakin jelas sosok itu. Sosok seorang perempuan berambut panjang, memakai pakaian seperti gaun putih lusuh. Sekian dari cerita Tumbal, dan tunggu cerita selanjutnya part terakhir di part 2.